Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Muhammad Hairul Anam, memastikan bahwa penyidikan kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri, Arya Darupangayunan, telah dilakukan secara menyeluruh. Meski masih ada satu elemen penting yang belum dirilis dari hasil otopsi oleh Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, rekam jejak digital dan posisi jenazah, hingga orang pertama yang masuk ke kamar korban, juga telah dikonfirmasi dengan berbagai sumber. Bahkan, Kompolnas turut meminta penjaga kos untuk mempraktikkan proses membuka pintu, yang kemudian disandingkan dengan data rekaman CCTV. Iya, tadi nyambung dengan di TKP ya, apa yang kami dapatkan dari keluarga, apa yang kami dapatkan di TKP kami konfirmasi tadi di Polda Metro Jaya, terutama teman-teman penyidik. Ada direkturnya, ada pengawas internalnya juga, kami dijelaskan sangat detail. Ya, sangat detail itu ada dua hal yang penting. Satu, proses. Jadi kapan mereka mulai kerja, bagaimana cara kerja mereka. Ya, ada beberapa yang mereka tunjukkan, kami minta bukti, ditunjukkan buktinya berupa aktivitas mereka dengan foto, dengan video. Yang berikutnya adalah soal substansi. Soal substansi itu kami lacak misalnya soal CCTV di di kamar kos ya. Karena kan yang tersebar di bukti itu kan cepat sepotong-sepotong ya, aktivitas ini, aktivitas itu kami cek. Apakah betul hanya itu? Ternyata enggak. Ternyata cukup lengkap. Bahkan CCTV itu ditarik beberapa hari oleh Polda Metro. Jika kita bisa tahu persis apa kondisi yang terjadi di kos, ya, tidak hanya hari H, ya, itu lengkap sekali. Sama aktivitas almarhum ini, ya, pas hari H pagi-pagi. Ya, hari H pagi-pagi, satu hari ya, tanggal 7-nya, kan ketahuannya tanggal 8, tanggal 7-nya itu start mulai berangkat kerja sampai masuk ke kosan kembali. Kami dijelasin detail kemana saja dan sebagainya, dengan bukti digital yang sangat rapi dan sangat detail. Di titik ini ceritanya apa, di titik ini ditemukannya apa, itu kami dikasih akses sangat baik. Yang berikutnya adalah rekam jejak digital yang kami juga dapatkan dari pihak keluarga maupun dari pihak kos ya, pemilik kos itu juga dijelaskan oleh pemilik kos, misalnya posisi pertama terkait posisi jenazah dan sebagainya misalnya begitu. Nah, itu ternyata juga terkonfirmasi bagaimana prosesnya, bagaimana posisi jenazahnya, dan siapa saja yang masuk pertama kali, dan konteks orang masuk pertama kali kayak apa. Seperti tadi misalnya soal kan kami juga tadi minta penjaga kosnya untuk memperagakan bagaimana buka pintu. Nah, itu juga terkonfirmasi di sini. Ya, disandingkan dengan rekaman CCTV yang jauh lebih lengkap. Nah, itu mix gitu ya. Mix itu artinya cocok. Nah, komunikasi antara keluarga sama penjaga kos juga mix, cocok. Komunikasi antara almarhum dengan istri yang kami juga dapat, kami cek dengan constraint waktu yang juga didapatkan oleh Polda Metro dengan digital yang lain, itu juga mix dan cocok. Nah, itu yang menurut kami sebagai satu bentuk proses mengungkap substansinya itu cukup lengkap. Tinggal memang yang belum adalah hasil otopsi. Ya, mungkin beberapa hari seperti tadi saya jelaskan, karena ini otopsi yang memiliki pendalaman tertentu, ya, makanya masih butuh waktu. Nah, kami harap memang sesegera mungkin, kalau bisa minggu ini ya bagus, gitu ya, sehingga terangnya peristiwa, hasil otopsi nanti kita juga bisa sandingin dengan beberapa hal yang mereka dapatkan. Termasuk misalnya tadi, karena di CCTV yang tersebar di publik itu bahwa tas kresek, yang juga jadi pertanyaan isinya apa. Tadi kami ditunjukkan isinya apa saja, bagaimana mereka proses membukanya, bagaimana prosedur memperlakukan, karena itu bagian dari barang bukti. Nah, prosedurnya juga ditunjukkan.
kami belum bisa sampaikan saat ini apa aja isinya, biarkan Polda Metro Jaya, penyidiknya yang akan menjelaskan. Kurang lebih itu tadi. Soal apa saja Pak kaitannya dengan kayak selamat dari Satria dari Lakban? Informasi terkait Lakban yang kami bayangkan di awal ketika kami mengikuti peristiwa ini di publik, termasuk juga mendalami di pihak keluarga dan termasuk tadi di TKP, ternyata di sini jauh lebih detail. Ya, posisi Lakbannya kayak apa, terus alat-alat yang lain atau barang-barang yang lain yang terkait peristiwa itu jauh lebih lengkap. Visum, otopsi kan belum. Visum ya Pak? Saya tahu itu, saya sudah baca. Jadi begini. Yang NSI ini ya? Kami, apalagi saya backgroundnya aktivis HAM, komisioner Komnas HAM, menghargai semua analisa atas peristiwa. Karena itu menjadi bagian dari kontrol publik terhadap sebuah peristiwa. Tapi kami yang mengharapkan analisa itu berdasarkan fakta yang valid, proses yang valid. Hargai keluarga yang kehilangan anggota keluarga, hargai rekan-rekan polisi yang juga sedang bekerja dengan pendekatan saintifik. Sampai detik ini belum ada ya hasil otopsi. Jadi kalau itu berdasarkan otopsi begini saya juga baca, ada itu. Satu. Yang kedua, ya itu kan peristiwa yang gampang. Kayak tadi misalnya kami lihat soal kunci gitu ya. Nah, itu tidak hanya soal kunci dan slot yang kami lihat, tapi soal atap. Ya, kami lihat atap di ruang kamar, kami lihat atap di plafon ya, plafon di ruang kamar sama plafon di kamar mandi, tidak ada kerusakan. Jadi, ayo kita analisis. Yang paling sederhana, jejaknya adalah jejak faktual. Kalau analisis macam-macam ya boleh saja, semua orang menganalisis macam-macam ya itu bagus. Ya, tapi mohon dikembalikan lagi menganalisis berdasarkan kondisi faktual di dalam peristiwa. Kalau enggak ya kita kemana-mana, dan itu malah tidak membantu keluarga, tidak membantu penegak hukum untuk membuat terangnya peristiwa. Saya kasih bocoran. Spektrum tempat yang dilacak tidak hanya satu TKP, ya, tempat kos-kosan, tapi ada beberapa tempat. Dan kami mendapatkan penjelasan yang utuh. Utuh itu artinya tempatnya jelas, jejak digitalnya juga jelas, kesaksian orang juga jelas. Jadi ayo kita berangkat dari ruang faktual seperti itu untuk menganalisis sebuah peristiwa. Nah, ini kan peristiwa yang konkret, bukan peristiwa yang tidak konkret. Kalau CCTV di kos-kosan tidak hanya dilihat dalam peristiwa tanggal 7, tanggal 8 saja, tapi sebelumnya juga dilihat. Nanti biarkan penyidik yang menjelaskan, tapi kami dikasih informasi itu dan ditunjukkan apa yang ada dalam CCTV-nya. Cak, berarti dari penjelasan tadi kan barang udah tinggal otopsi aja. Nah, artinya sejauh ini tidak ada kendala dan hanya menunggu hasil otopsi saja. Semoga hanya tinggal otopsi saja dan segera bisa diumumkan. Karena ini penting, terangnya peristiwa membuat banyak hal bisa maksimal ya. Satu, minimal bagi keluarga akan tahu apa sebenarnya yang terjadi. Bagi penegakan hukum bisa menghadirkan kepastian hukumnya. Cak, kalau sendiri ini kan kasus seperti ini sudah banyak misalkan kata-kata bunuh diri gitu. Nah, sejauh mana menurut saya ini penting penyidik untuk mengungkap sampai pada motifnya gitu. iya. Minimalisir spekulasi yang berkembang.
kami sih tidak mendorong apakah ini motifnya ABC dan lain sebagainya. Ya, yang paling penting adalah kondisi faktualnya apa yang terjadi itu dulu dijawab dengan cara prosedur yang benar, dengan cara kerja yang kredibel. Dari situlah kita bisa melihat sebenarnya kenapa background peristiwanya ya kayak yang dialami oleh almarhum ini bisa terjadi. Saya sih tidak ngomong motif ya, tapi background peristiwa itu jadi sangat penting. Cak, tapi yang temuan terbaru yang terbaru itu mungkin bisa dijelasin Cak, apa yang didapat Kompolnas dari keluarga yang sebelumnya istri belum muncul gitu Cak. Temuan terbaru kami terkait sebuah barang, satu, terkait sebuah rekam jejak digital, dua, ya, yang ketiga terkait konteks peristiwanya, konteks itu latar belakang dan sebagainya. Nah, tadi kami konfirmasi sejak di TKP sampai di sini ternyata memiliki banyak hal yang sesuai. Artinya tinggal motif sudah tinggal memutuskan hasil otopsi aja gitu, Cok? Saya tidak ngomong motif, ya. Saya ngomong peristiwanya, bagaimana peristiwa itu terjadi dengan pendekatan yang saintifik, dengan fakta-fakta yang faktual. Dari situlah kita bisa melihat sebenarnya background kenapa peristiwa ini terjadi, bisa ditarik kesimpulan, tidak sekedar motif. Cak, tadi kan dari Kompolnas juga meminta penjaga pos untuk memperagakan Cak ya. Mungkin udah dapat temuannya Cak, apakah memang dari CCTV yang penjaga pos ngintip-ngintip itu memang mengintip di kamar kosnya Arya apa bukan gitu? Oh ya, jadi kan CCTV-nya terang gitu. Kamar itu kan juga ada nomor kamarnya, ya, ada nomor kamarnya sehingga kelihatan juga di CCTV. Ya, terus juga itu dilapis dengan fakta bahwa ada komunikasi cukup intens antara istri, keluarga dengan penjaga kos, bahkan penjaga kos itu ngurusin buka pintu itu ya atas permintaan dari istri. Jadi kalau ada spekulasi bahwa ini penjaga kosnya ABCD, enggak, itu karena memang harapan dan permintaan dari istri untuk mengetahui apa yang sedang dihadapi oleh suaminya. Makanya kalau tadi ada tanya kok nggak diketuk, cuman ya nggak dibukakan, makanya nunggu pagi barulah itu dibuka jendelanya, baru dibuka pintunya. Berarti memang sempat mengetuk ya Cak ya, penjaga posnya Cak? Bener ya? Kalau dalam rekam jejak digital komunikasi, iya. Iya, oke. Cak, kalau bicara tentang jejak digital dari korban dengan keluarga, itu ada nggak sih Cak temuan Cak by WhatsApp atau telepon atau laporan temuan dia bertemu dengan pihak lain sebelumnya Cak? Pasti namanya orang beraktivitas ketemu sama banyak pihak, ya kan? Itu kan dicek jejaknya dari kawasan, kantor dan sebagainya, ketemu sama semua pihak. Dan idealnya kapan gitu Cak? Iya. Otopsi bukan psikologi, nggak psikologi, otopsi pertumbuhan aja. Pendekatan psikologi sudah dilakukan, ya. Tinggal ini otopsi tinggal kita lihat. Sebenarnya ada visum, ada otopsi yang biasa begitu standar kalau ada peristiwa, tapi ini otopsi yang ingin dilacak adalah otopsi yang memiliki kebutuhan spesifik dan itu yang sedang ditunggu. Kalau kita berharap memang kalau bisa besok, tapi kan nggak bisa. Ya semoga minggu ini lah. Ada info dari penyidik kapan Cak? Ya? Info dari penyidik. Ya penyidiknya nggak punya waktu, yang punya waktu lapornya, yang melakukan otopsinya. Oh, kalau penyidik tadi kita tanya ya kalau bisa cepet ya cepet lah Cak. Tapi kan otoritasnya bukan di dia, otoritasnya ya pada proses yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan riset pendalaman terhadap benda-benda yang memang bagian dari otopsi untuk tujuan tertentu. Terakhir Cak, kalau tadi kan bahwa kondisi pintu dari dalam, kemudian kalau dari sisi sendiri Cak, itu semuanya yang terakhir dia membuat sama keluar, apakah memang tidak ada lain yang masuk ke dalam kamar? Jadi soal peristiwa di kamar kos itu seperti yang kita lihat di potongan CCTV bahwa memang penjaga kos berusaha ya monitoring kamar tersebut, monitoring almarhum
atas permintaan keluarga atau istri. Tidak ada yang lain. Oke. Yang kedua, membuka pintunya juga seperti yang kita lihat di CCTV. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi kami juga mendalami tetangga kos-kosan. Suasana